Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi. Kali ini saya sampaikan uraian sebuah khotbah Jumat yang disampaikan dan ditulis kembali di dalam majalah buletin bulanan media komunikasi yang diterbitkan oleh PBGAI Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia. Khotbah ini disampaikan oleh Simon Ali Yasir dengan judul Inti Surat Maryam, yaitu surat 19. Saudara-saudara pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampaikan sanggahan terhadap dogma ketuhanan Yesus Kristus. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah dalam kesempatan yang baik dan penuh berkat ini, yang di dalam rumah Allah yang mulia ini, kita bahas bersama-sama secara sepintas lalu surat nomor 19, yaitu surat Maryam. Surat Maryam di sini adalah Maryam, ibundanya Nabi Isa Al-Masih alaihi salam, bukan Maryam kakak Nabi Musa alaihissalam, saudara perempuannya Harun alaihissalam. Surat ini merupakan kelanjutan dari surat 18 atau surat sebelumnya, yaitu surat Al-Kahfi, membahas akidah dan sejarah agama Kristen yang diakhiri dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, aku hanyalah manusia biasa seperti kamu. Hanya kepadaku diwahyukan bahwa Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa berharap bertemu dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan perbuatan baik dan tidak musyrik kepada sesuatu pun dalam mengabdi kepada Tuhannya. Saudara-saudara pemirsa yang budiman, ayat suci yang tersebut tadi itu secara halus tetapi sangat tajam mengecam kesesatan umat Kristen. Pernyataan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa aku hanyalah manusia biasa seperti kamu mengandung makna yang amat sangat dalam. Selain memberi dorongan kuat agar umat manusia, khususnya umat Islam, sebenarnya mampu mengikuti jejak dan langkah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia bisa menjadi sempurna
seperti Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengungkapkan ungkapan itu juga menyanggah dogma ketuhanan Yesus Kristus yang dalam penutup ayat tadi itu diisyaratkan dengan kata-kata wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, dan tidak musyrik kepada sesuatu pun dalam mengabdi kepada Tuhannya. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya orang yang paling dekat dengan Allah Ta'ala, yang kedekatannya dilukiskan sebagai qoba qausaini au adna. Ia berjarak 2 busur atau lebih dekat lagi. Surat 53 ayatnya 9. Namun demikian, beliau tidak pernah mendakwahkan dirinya sebagai Tuhan atau menganjurkan umatnya mempertuhan dirinya. Bahkan beliau diperintahkan Allah Ta'ala agar menyatakan in kana lirrohani waladun fana awalul abidin. Sekiranya Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai seorang anak, niscaya akulah yang pertama-tama dari para penyembahnya. Surat 43 ayatnya 81. Ayat ini menurut Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad di dalam tafsirnya mengandung arti bila Tuhan yang Maha Pemurah beranak, maka akulah orangnya yang pertama-tama menyembahnya atau menyembah anak itu, sebab sebagai abdi Allah Ta'ala yang paling taat dan patuh aku Muhammad niscaya tidak akan lalai dalam kewajibanku terhadap anak itu. Yang kedua, bila mungkin Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai seorang anak, maka akulah atau Muhammad yang paling berhak memperoleh kedudukan itu, sebab akulah yang paling banyak menyembah Tuhan dan yang paling banyak pula berbakti kepadanya. Yang ketiga, Tuhan yang Maha Pemurah pasti tidak mempunyai seorang anak. In berarti tidak. Dan akulah yang pertama-tama menjadi saksi atas kenyataan ini, sebab abidin berarti syahidin, yaitu saksi-saksi. Yang keempat, Tuhan yang Maha Pemurah tidak mempunyai anak, dan akulah yang pertama-tama menolak dengan benci akan pernyataan bahwa dia mempunyai anak. Sanggahan terhadap dogma gereja, saudara-saudara para pemirsa yang budiman, penolakan dogma Allah beranak dengan segala rangkaiannya secara rinci dikemukakan oleh Allah Ta'ala di dalam surat ke-19 atau surat Maryam ini. Surat ini dibuka dengan ayat kaf ha ya ain shot. Menurut Umi Hani, huruf-huruf muqatta'at tersebut adalah kependekan kaf
kependekan dari kafin artinya yang maha cukup, hak kependekan dari hadin artinya yang memberi petunjuk, ya kependekan dari yamin artinya yang maha berkah, atau ya artinya wahai. Ain kependekan dari alim artinya yang maha tahu. Shot kependekan dari sodik artinya yang maha benar. Jadi kap hak ya ain shot artinya Tuhan yang maha cukup, yang memberi petunjuk, yang maha berkah, yang maha tahu, yang maha benar. Kata-kata ini membantah dan membuktikan kepalsuannya dogma-dogma gereja yang mengarah kepada penebusan dosa. Allah Maha Cukup ini membantah dogma tentang pengorbanan dirinya yang telah menjelma menjadi manusia sejati lewat kandungan Maryam, lalu mengalami nasib sengsara mati di tiang kayu palang salib. Namun berkorban itu dalam hal manusia merupakan dasar sifat-sifat luhur seperti kemurahan hati, kedermawanan, keberanian, dan sebagainya. Seseorang yang rela mengorbankan jiwanya demi orang lain adalah contoh pengorbanan yang mulia. Kita akhirkan dulu video ini, kita sambung pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kealpaan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.